Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mengajak Anda untuk berbicara sedikit tentang nikah beda agama dalam ajaran agama Katolik. Menarik ketika MA mengeluarkan surat edaran, ada tanggapan positif dari Majelis Ulama Indonesia. Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, mengungkapkan bahwa surat edaran tersebut sebagai bukti penghormatan MA Mahkamah Agung terhadap ajaran-ajaran agama-agama yang ada di Indonesia. Ini seolah-olah bahwa semua agama yang ada di Indonesia itu memang melarang nikah beda agama secara absolut, ya, sebagaimana Islam, ya. Ah, oleh karena itulah saya ingin memberi sedikit penjelasan tentang bagaimana ajaran agama Katolik tentang nikah beda agama. Perlu diketahui bahwa sumber hukum perkawinan dalam agama Katolik itu ada dua, yaitu mengacu kepada hukum ilahi atau hukum kodrati dan hukum yang berasal dari otoritas gereja. Ya, nah, untuk sumber hukum perkawinan yang berasal dari ilahi atau kodrati ini tidak bisa didispensasi. Karena apa? Kita tidak mungkin melawan kuasa Allah, ya. Kita tidak bisa melawan kuasa kodrati. Manusia tunduk kepada ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah, ya. Sedangkan hukum perkawinan, ya, entah itu anjuran ataupun larangan yang bersumber dari otoritas gereja itu masih bisa didispensasi, ya, itu. Jadi uh, harap harap dimengerti bahwa dalam gereja Katolik, dalam agama Katolik, hukum perkawinan itu ada sumbernya, itu ada dua, sumber ilahi dan otoritas gereja. Nah, di situ punya efek masing-masing. Nah, terkait nikah beda agama, memang hukum Katolik melarang nikah beda agama, ya. Itu. Jadi, dalam hukum Katolik, agama Katolik, nikah beda agama itu memang dilarang. Akan tetapi, perlu disadari bahwa hukum tersebut sumbernya itu dari otoritas gereja. Itu. Nah, karena sumbernya itu dari otoritas gereja, maka larangan tersebut bisa didispensasi. Sehingga orang Katolik masih diperkenankan menikah dengan orang yang bukan Katolik. Itu. Dengan kata lain, agama Katolik masih mengakui nikah beda agama. Itu. Jadi di sini tampak berbeda dengan agama lain, ya. Nah, karena gereja Katolik mengakui nikah beda agama, maka Gereja Katolik juga menyiapkan ritus perkawinan, upacara perkawinan beda agama. Gitu. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa larangan nikah beda agama ini itu bisa didispensasi? Nah, jadi kita coba mau melihat, uh, apa latar belakang agama Katolik uh, mau bisa memberi dispensasi terhadap larangan nikah beda agama. Ya, ada setidaknya 3 poin penting, 3 alasan penting. Yang pertama, agama Katolik itu menghormati dan menghargai hak asasi manusia, khususnya hak untuk menikah. Ya,
Jadi bahwa menikah itu adalah hak asasi manusia. Karena itulah dalam Kanon 1058 itu tertulis semua orang dapat melangsungkan perkawinan sejauh tidak dilarang hukum. Ya. Jadi kalau dia tidak dilarang, misalnya yang dilarang hukum itu misalnya pernikahan saudara kandung, ya, pernikahan antara orang tua dengan anak, pernikahan dengan anak di bawah usia umur 10 tahun atau umur 6 tahun seperti Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah misalnya, ya. Itu ada larangan, hukum melarang itu. Siapapun tidak bisa menikah, tetapi sejauh tidak dilarang oleh hukum, siapa aja, semua orang dapat menikah. Karena apa? Itu adalah hak asasi manusia. Dan agama Katolik menghormati dan menghargai hak tersebut, ya. Sehingga kalau dia mau menikah dengan orang yang berbeda agama Katolik tidak bisa melarangnya, ya. Tetapi orang tersebut harus mengajukan permohonan dispensasi. Nah, di sini tampak jelas juga bahwa agama Katolik menghormati dan menghargai kebebasan manusia. Ya, kebebasan ini juga merupakan hak asasi manusia. Jadi bahwa manusia bebas menentukan dan memilih pasangan hidupnya. Ya, kalau dia mau memilih karena hidup dalam lingkungan masyarakat yang majemuk, ya kebetulan dia bertemu dengan pasangan yang berbeda keyakinan, beda agama, dan mereka sudah sepakat mau menikah, dan ini merupakan pilihan bebasnya, agama Katolik harus terpaksa menghormati dan menghargai, dan dapat memberi dispensasi atas larangan nikah beda agama. Jadi sama sekali tidak melarang secara absolut. Itu, ya. Jadi dia menghormati, menghargai kebebasan manusia. Alasan yang ketiga atau poin yang ketiga, ya, agama Katolik menghormati dan menghargai keberagaman. Ya. Jadi memang agama Katolik, Gereja Katolik mengakui bahwa Indonesia ini masyarakatnya majemuk, ya. Perjumpaan anak-anak muda yang berbeda keyakinan itu tidak bisa dihalangi, ya. Dan bisa saja perjumpaan itu melahirkan benih-benih cinta yang dapat berujung kepada rencana untuk menikah. Itu. Nah, Gereja Katolik menghargai dan menghormati keberagaman itu sehingga dengan memberi dispensasi, orang Katolik dia dapat menikah dengan yang non-Katolik secara Katolik, meski yang non-Katolik tidak harus masuk menjadi Katolik. Itu. Jadi misalnya orang Katolik menikah dengan Muslim secara Katolik, yang Muslim tidak harus menjadi Katolik, ya, tetap dihormati, tetap dihargai agamanya, ya, gitu. Jadi tidak dipaksa bahwa kamu harus masuk Katolik, tidak, gitu. Selain itu juga orang Katolik bisa menikah dengan orang non-Katolik secara non-Katolik, itu. Semuanya itu bisa dengan memohon dispensasi, ya. Karena apa? Karena itu tadi agama Katolik menghormati dan menghargai hak asasi manusia. Nah, demikianlah sekilas tentang pandangan Gereja Katolik tentang nikah beda agama. Semoga ini dapat membantu Anda untuk pengetahuan kecil. Sekian dan terima kasih.